Tidak, sekarang tipu daya apapun akan terungkap, dan konfrontasi langsung dengan Void Lord pada akhirnya tak terhindarkan. Sejak kedatangan Xiao Yan, dia terus diuji hingga Void Lord merasa telah sepenuhnya memahami dirinya. Akhirnya, pada saat ini, dia muncul dari Void Lord. Yang mulia, apakah Anda memiliki metode lain? Mata Xiao Yan sedikit gelap. Kekuatan kausal yang dia rasakan, seperti kereta kuno, tidak hanya mengunci tubuh fisiknya tetapi juga semangat bertarung internal dan kekuatan jiwanya, membuat mereka sangat lamban. Wujud asli Void Lord telah turun sendiri, auranya jauh melampaui jiwa yang terpecah sebelumnya. Jelas, ia bermaksud untuk melenyapkannya secara pribadi. Void Lord sangat mengenal metode ini. Xiao Yan berbicara dengan tenang dan tanpa terburu-buru, tidak menunjukkan kepanikan meskipun tubuhnya lumpuh. Kalau begitu mari kita coba. Tepat ketika pikiran Xiao Yan berpacu, mencari cara untuk memecahkan kebuntuan, Pu Jue, pria berjubah panjang di belakang Void Lord, tiba-tiba menggenggam tangannya, suaranya yang samar meninggi tiba-tiba. Benang-benang kausal abu-abu yang mengikat anggota tubuh dan tulang Xiao Yan mengencang seketika, seperti luka kuno, menusuk jiwanya dalam-dalam dan memaku dirinya ke kehampaan yang mengeras. Penguasa kekosongan, yang wajahnya kabur dalam kekacauan, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tangannya membentuk segel tangan, jubah emas gelapnya berkibar bahkan tanpa angin. Tekanan mengerikan yang jauh melebihi tekanan jiwa yang terbelah mengalir keluar seperti bendungan yang jebol. Dengan teriakan ganas penguasa kekosongan, celah besar berwarna hitam pekat tiba-tiba terbuka di kedalaman kehampaan di belakangnya. Aturan gelap yang tak berujung mengalir keluar seperti tinta kental, mengembun di atas kepala penguasa kekosongan menjadi segel iblis kolosal sepanjang 10.000 kaki berwarna hitam pekat. Segel ini diukir dengan rune kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura mengerikan yang melahap cahaya dan memusnahkan kehidupan. Segel itu perlahan berputar, menghancurkan kehampaan di sekitarnya dan hukum-hukumnya menjadi keheningan mutlak. Dengan sekali lambaian tangannya, Suzu melepaskan segel penguburan dewa, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, merobek lapisan ruang dan melesat ke arah Xiao Yan, yang sedang mengamati segel iblis hitam yang membesar dengan cepat di pupil matanya. Hati Xiao Yan mencekam, perasaan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Mo Su, tolong aku. Xiao Yan segera mengaktifkan benih iblis di dalam tubuhnya. Dia tidak tahu apakah Mo Su bisa merespons. Saat ini, Pu Jue yang disebutkan oleh Suzu dan aturan kausal yang dia rasakan memang bukan dari penguasa Void, tetapi dari pria botak di belakangnya. Jika dia tidak salah, pria botak ini berasal dari alam mendalam surga barat. Dahulu kala, Xiao Yan telah memastikan bahwa alam mendalam surga barat terlibat dalam invasi Taisu ke aliran ilahi. Karakteristik Buddha bahkan lebih jelas. Void tiba-tiba terkoyak, dan cermin Void terkoyak paksa dengan retakan hitam besar. Segera setelah itu, seekor binatang iblis raksasa meraung keluar dari celah tersebut, membawa kekuatan untuk merobek langit, dan melesat langsung ke arah Pu Jue di belakangnya. Buddha Amitabha, merasakan ekspresi Pu Jue yang sebelumnya tenang, tiba-tiba berubah. Kedua tangannya yang terkepal terpaksa berhenti. Dia dengan tergesa-gesa mengerahkan aturan sebab dan akibat, mengubahnya menjadi perisai cahaya Buddha berwarna emas di depannya. Serangan binatang iblis itu bertabrakan dengan perisai tersebut, menyebabkan Pu Jue mengerang dan mundur dengan keras. Dalam sepersekian detik saat Pu Jue lengah, benang abu-abu sebab dan akibat yang mengikat anggota tubuh dan tulang Xiao Yan langsung meredup. Aturan sebab dan akibat telah mengalami jeda singkat, dan sekarang, mata Xiao Yan melebar. Semangat bertarung dan kekuatan jiwa yang stagnan di dalam dirinya melonjak lagi seperti bendungan yang jebol. Dia tiba-tiba menghancurkan sisa benang sebab dan akibat, akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, krisis masih jauh dari selesai. Segel Dewa Pemakaman Raksasa, menjulang setinggi 10.000 kaki, turun dari atas dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya.
Aturan gelap yang mengerikan menelan cahaya di sekitarnya, dan bayangan kematian sepenuhnya menyelimuti Xiaoyan. Api peringatan saja sama sekali tidak cukup untuk menahan serangan ini. Tanpa ragu, Xiaoyan mengambil keputusan. Dia tahu bahwa serangan penguasa Void mengandung aturan gelap asal Void. Jika dia tidak dapat menetralkannya dengan kekuatan penghancur tertinggi, dia pasti akan dimusnahkan hari ini. Gambaran pertempurannya dengan Ye Beijing di medan perang kekacauan terlintas di benak Xiaoyan, api tertinggi. Itu bukan amarah dan panas yang tak berujung, tetapi pemusnahan mutlak setelah kejatuhan kemegahan. Akhir dari kehancuran adalah kekosongan dan pemusnahan yang bahkan dapat membakar aturan-aturan tersebut. Mata Xiaoyan melebar, secercah kegilaan terlintas di dalamnya. Dia dengan gegabah mengerahkan semua api pemusnahan di dalam tubuhnya, dan cahaya merah tak terhitung yang mengelilinginya mulai menyusut dan mengembun dengan panik. Bersamaan dengan itu, dia dengan panik mengalirkan energinya, menggunakan roh Void bintang ungu untuk menetralkan gelombang energi yang mengamuk. Bang! 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 Tubuhnya meledak dengan beberapa lubang berdarah. Untungnya, cahaya merah tak terhitung jumlahnya tumpang tindih di depannya, dan api pemusnahan hitam mengembun, lebih murni dan lebih tepat daripada serangan luas teratai api pemusnahan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat api pemusnahan hitam dengan satu tangan, mengubahnya menjadi seberkas cahaya hitam. Ia melesat ke depan, bertemu dengan segel Dewa Pemakaman yang turun, yang masih berada di tingkat kekuatan kelima. Yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak menyembunyikan kekuatan Anda? Tatapan penguasa Void penuh kecurigaan, menatap dari atas. Meskipun wajahnya kabur dalam kekacauan, nadanya menunjukkan penghinaan dan kedinginan. Namun, saat api hitam pemusnahan bersentuhan dengan segel Dewa Pemakaman, mata penguasa Void tiba-tiba berubah. Alih-alih kekalahan telak sepihak seperti yang diperkirakan. Yang terjadi adalah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Api hitam dan segel iblis hitam pekat bertabrakan hebat di udara, dua kekuatan penghancur ekstrim saling melahap. Cahaya yang menyilaukan padam, dan setelah kompresi ekstrim, tiba-tiba meledak, berubah menjadi riak kehancuran yang terlihat dan menyebar liar ke segala arah. Retak. Kekuatan satu nyala api benar-benar merobek retakan besar di segel Dewa Pemakaman yang masif, yang tingginya puluhan ribu kaki. Guncangan energi dahsyat menyapu keluar, langsung menghancurkan ruang hampa di sekitarnya sejauh ratusan kaki. Bahkan aturan gelap ruang hampa mendesis dan terbakar dalam api hitam. Ia memiliki beberapa keterampilan, tetapi itu tidak cukup bagi segel Dewa Pemakaman untuk menekannya. Aturan hitam melonjak, dan retakan pada segel Dewa Pemakaman dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang menghancurkan, hanya berhenti sebentar sebelum melanjutkan serangannya yang menghancurkan. Hanya level 5, bagaimana mungkin kau memahami level 6, alam penjelajahan surga? Mati. Apa itu penjelajahan surga? Itu artinya memiliki kekuatan yang dapat membuat langit dan bumi tunduk, untuk berjalan di langit. Langit tidak dapat menghentikan Anda sedikit pun, Yang Mulia.